Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan merespon atau mereaksi video yang kita bisa nonton secara bersama di SCTV, salah satu televisi nasional SCTV. Dan kali ini kejadiannya di Medan. Dalam Islam pernikahan itu menghalalkan antara satu sama lain untuk menikmati apa yang dimiliki oleh kedua jenis yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Perempuan bisa menikmati apa yang dimiliki oleh laki-laki, dan laki-laki bisa menikmati apa yang dimiliki oleh perempuan. Dan dengan pernikahan tentunya untuk melihat dan menikmati aurat daripada satu sama lain itu sudah dibolehkan lewat pintu pernikahan. Dan tentunya dia harus memiliki rasa kecemburuan kepada pasangannya, terutama kepada istrinya, manakala ada laki-laki lain yang hendak mendekatinya atau menikmati bagian daripada tubuhnya. Dan tentunya di dalam Islam, sikap seorang laki-laki yang memasukkan kemungkaran kepada istrinya, artinya membiarkan istrinya berada di dalam lingkaran kemungkaran, dalam artian bisa saja ada laki-laki lain yang berani dan sengaja mempermainkan atau ingin menikmati istrinya dalam arti kasar. Tentunya ini dinamakan dayus, dan dayus ini tentunya adalah seorang laki-laki yang menetapkan atau memasukkan kemungkaran pada istrinya. Misalnya saja di dalam riwayat Imam Ahmad, salasatun qad harramallahu alaihimul jannah mudminul khamr wal 'aqu wad dayus alladhi yukirrul khubtha fi ahlihi. 3 orang yang Allah Ta'ala haramkan bagi mereka surga, yaitu orang yang pecandu khamar, yang kedua orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan yang ketiga adalah dayus yang menetapkan keburukan, kemungkaran, hal yang keji pada keluarganya. Di dalam riwayat lain yang mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Thalathun la yadkhulunal jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, al-'aqu walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad dayyuth." 3 orang yang tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat kepada mereka pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, seorang perempuan, seorang wanita yang menyerupai laki-laki, dan dayuth, yaitu tidak cemburu kepada istrinya. Tentunya pernikahan yang menghalalkan antara satu sama lain, dan orang yang tidak
masuk di dalam akad ini artinya ya bukan sebagai suaminya, itu haram ya untuk melihat apatah lagi menikmati tubuh perempuan tersebut ya. Maka adalah sesuatu hal yang merupakan ya dosa besar seorang laki-laki yang sengaja ya, membiarkan ya istrinya di dalam perkara yang keji ya. Misalnya saja ya sengaja berdua-duaan dengan laki-laki lain ya. Sengaja tidak memakai tutup aurat, tidak berjilbab, kemudian bergumul bersama-sama dengan laki-laki yang bukan mahram, kemudian dia biarkan, maka ini sesuatu hal yang dianggap dayuth dan sangat disayangkan ya. Laki-laki yang ada diberitakan di dalam pemberitaan ini ya sengaja menyewakan istrinya untuk dinikmati oleh laki-laki lain, bahkan ia mencari rezeki lewat itu ya. Tentunya ya hal ini diharamkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari rezeki lewat perkara yang diharamkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba kita saksikan ya jalannya cuplikan video kali ini, dan tentunya jangan sampai ya hal yang serupa terjadi pada diri-diri kita. Membiarkan saja berduaan, apatah lagi sudah membiarkan, mencari lagi laki-laki lain yang siap menikmati istrinya. Tentunya ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tenang, sejumlah polisi berpakaian bebas dari Satreskrim Polresta Padang bergerak menuju pintu masuk sebuah hotel di daerah Pantai Padang pada Selasa malam. Mereka yang bergaya seperti tamu hotel tiba-tiba membekuk seorang pemuda yang telah diincar sejak lama. Pemuda itu pun kaget, tapi tak bisa melawan karena mengetahui jika yang membekapnya adalah tim Klewang Polresta Padang. Polisi bisa menangkap RV setelah mendapatkan informasi dari OV yang telah ditangkap lebih dulu. RV yang ditangkap tak membantah perintah petugas dan menunjukkan kamar yang digunakan istrinya untuk melayani lelaki hidung belang. Di kamar tersebut, polisi mendapati istri RV dengan seorang lelaki hidung belang. Selain itu, polisi juga menyita alat kontrasepsi dan uang tunai. Hasil pemeriksaan sementara terungkap jika RV sengaja menjual istrinya kepada lelaki hidung belang yang didasari atas bukti percakapan di telepon genggam. Modusnya hanya untuk mendapatkan uang dengan mudah. Dalam sehari, pasangan ini berhasil meraup uang jutaan rupiah. RV, sang suami, menjual jasa istrinya melalui media sosial. Itu kegiatan prostitusi yang mana dalam kegiatan tersebut yang dijual seorang istri oleh suaminya diperdagangkan untuk melampiaskan atau mendapatkan keuntungan dari hasil jual istri tersebut. Pada saat kita mengamankan barang bukti berupa uang transaksi yang sudah diterima oleh suaminya. 2 muncikari dan 1 wanita PSK tersebut diserahkan ke unit PPA Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Alfi melaporkan dari Padang. Tentunya apa yang dilakukan oleh laki-laki ini dan istrinya
sudah melanggar beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah. Pertama, dayuth, tidak cemburu kepada keluarganya atas kejadian fahish atau sesuatu perilaku yang keji, baik dilakukan oleh istrinya, dan tentunya ini atas dasar kerelaan dari suaminya, berarti suaminya itu dayuth. Yang kedua, mencari rezeki dari hal yang diharamkan oleh Allah. Prostitusi atau pelacuran itu adalah usaha yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ketiga adalah bahwa ternyata suaminya tidak menjalankan amanah yang diberikan kepadanya oleh orang tua daripada perempuan tersebut, karena perempuan itu tadinya dipelihara oleh ayahnya, kemudian dipindah tangankan oleh ayahnya kepada suaminya untuk dia beri nafkah, untuk dia jaga dan arahkan agamanya kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini si suami tidak menjalankan amanah yang dipikulkan kepadanya. Demikian ulasan yang singkat ini, ada kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.